Selamat datang di Bitcoin Gogo Goceng. Buat kalian yang baru pertama kali hadir dan datang melihat channel ini, bertanya-tanya ini channel apa? Ini adalah channel kita melakukan pembelian Bitcoin setiap hari dengan nominal Rp5.000. memang sangat sedikit sekali, hanya goceng ya, hanya 5.000. Tetapi prinsip kami adalah mengubah kebiasaan. Ya, artinya itu tidak perlu menunda-nunda untuk berinvestasi. Setidaknya dimulai dari Uang yang kecil atau hal-hal yang kecil. Karena jika kita sedih dalam hal-hal yang kecil, pasti akan dipercayakan hal-hal yang besar. ya, untuk itu kita memulai dengan 5.000 per hari. Nah, kalau ada yang juga bertanya dan selalu meninggalkan komentar, ini mau sampai kapan, sampai kapan? Itu sampai di 100.000 subscriber. Ya. Pada saat kita sudah menyentuh 100.000 subscriber, semua yang kita beli setiap hari di Bitcoin Goceng ini akan kita jual dan kita 100% sumbangkan. Ya. Kemana kita sumbangkan, sudah kita buatkan konten khusus tentang itu. Ya, 100% akan kita sumbangkan. Jadi tidak perlu bertanya-tanya lagi akan kemana dan sampai kapan, itu sudah dibahas ya di konten sebelumnya. Nah, untuk itu, karena menyangkut dengan ada orang yang berkomentar dan bertanya-tanya, padahal sudah dibilang bahwa intro ini akan dibuat supaya setiap dari kalian itu ingat akan nilai yang kita bangun di channel ini. Nah, tetapi kan ini netizen berkomentar tidak bisa tidak bisa ditahan. Mereka akan berkomentar semau-maunya mereka gitu. Ada yang datang ngata-ngatai lah, dua orang komedi lah gitu ya. Memang channel ini komedi ya. I love. Oh my. Jadi kita akan bikin genrenya komedi dengan bahasa-bahasa yang simple, umum. Mungkin Anda yang terlalu pintar dan pingin sesuatu yang berat tidak cocok dengan kita. Silakan tinggalkan saja. Tidak perlu tinggalkan apapun, silakan pergi saja. Tapi kalau kalian ingin belajar, kami akan membuat dengan semua bahasa dunia capital market. Bukan cuma cryptocurrency ya. Capital market, semua hal-hal yang berhubungan dengan itu, apalagi cryptocurrency. Itu banyak bahasa-bahasa sulit. Bahasa-bahasa kompleks. Nah, masalahnya kalau misalnya kita mau paparkan itu, kalian akan kesulitan kan. Nah, ini akan bahasa-bahasa yang gampang plus komedi. Jadi kalian akan terhibur plus teredukasi. Oke? Jelas saya sampai di situ. Nah, ini kenapa dari awal bahas-bahas tentang itu ada juga yang komentar. Bang, bikin dong analisa teknikal gitu. Yang sesuatu yang berat, daging. Katanya daging. Katanya daging. Daging. Nggak tahu tujuannya apa. Iyo, ngapain bikin-bikin yang tanggapi komentar. Kenapa harus tanggapi komentar? Menurut kamu kenapa kita harus tanggapi komentar? Karena gini ya, kita mengambil melihat kenapa kita membuat konten tentang mereka. Karena kita kalau bisa dilihat dengan secara statistik, kita harus menanggapi karena tujuan kita kan membangun habit. Ya. Kan? Makanya kita harus menanggapi orang-orang seperti itu supaya mereka sadar dan bisa merubah habit mereka. Setuju. Nah, kita membuat konten untuk mereka ya untuk itu. Iya, jadi tujuan utama kenapa harus ditanggapi ya? Ini bagi orang yang nagi-nagi analisa gitu ya. Gini. Tujuan kami membuat channel ini bahkan adalah untuk semua kalian. Dan tujuan utama membangun channel ini adalah mengganti kebiasaan kalian. Oke? Bagi kalian yang masuk dengan kebiasaan ingin cepat kaya, kebiasaan yang ingin cepat profit, itu tidak pernah akan ada di sini. Tetapi untuk kalian mengganti kebiasaan kalian dari hal-hal kecil dan akhirnya menjadi sesuatu yang besar seperti saya dari mengerti akan hal ini dari tahun 2009 sampai sekarang itu bisa bertahan karena saya mau bangun hal-hal kecil. Hal kecil setia sampai sekarang. Nah, bahkan di hampir setiap konten kita selalu bilang, coba tantang berapa lama deh kalian yang komentar-komentar kita dengan tajam dengan bilang, "Oh, tunjukin hasilnya berapa." Oke, kita buka-bukaan, kalian bisa bertahan sampai berapa lama? Paling lama tuh 2-3 bulan kalian selesai loss semua pasti akunnya. Kalau dengan habit seperti itu ya. Karena sepintar-pintar apapun kalian, kalau tidak mampu mengendalikan emosi dan membentuk habit, pasti loss. Pasti. Nah, karena tujuan kita adalah orangnya, maka orang-orang tersebut yang memberikan komentar, menurut kita adalah sebuah sampel. Kenapa sampel? Jadi begini, masyarakat Indonesia ini kan sekian banyak nih. Kalau misalnya secara statistik, tidak mungkin misalnya contoh quick count, kemarin Pilpres. Bagaimana mereka dapat quick count, bisa dapat data secara cepat? Nah, mungkin mereka data satu Indonesia satu-satu kan setiap rumah, hasilnya berapa, setiap TPS. Itu bisa, tapi nanti di final rekapitulasi suara ya di KPU. Tapi untuk bagaimana secara cepat, ada sampling. Ada hitungan dan keilmuan statistik tertentu. Saya tidak mau masuk ke situ ya. Nanti sebentar semua sakit kepala mau bau ini video. Dan kesimpulan statistik tertentu diambilkan sampel. Berarti kalau sudah dapat sampel-sampelnya, berarti bias terbesarnya adalah itu. Nah, sama dengan orang-orang yang berkomentar, Ralf.
Orang kasih komentar A, B, C, D, F, G, kenapa harus kita tanggapi? Karena itu adalah bias terbesar dari masyarakat Indonesia dan bias terbesar dari subscriber ini. Iya. Itu, dan itulah tujuan kita adalah menjawab peta kebutuhan bias tersebut. Yap. Kalau Anda hanya ingin mencari grafik-grafik desain grafis dong. Grafik Jadi grafik desain. grafik chart, indikator, analisa teknikal kayak gitu-gitu. Mungkin ke channel lain yang lebih setiap hari bahas itu ya. Iya. Apalagi yang bilang, oh semalam saya profit ratusan %. Nah itu kayak gitu-gitu yang menarik kecap kayak gitu. Biasanya menarik dia, suka. Iya, manis Kayak gitu ya. Kalau kita enggak, ada. Bukan enggak, lihat dong di channel kita ada dong. Kita bahas setiap alasan kita mengambil. Tapi bukan itu orientasi utama. Karena tujuan dari kita membuat analisa adalah untuk kalian bisa mempunyai cara menganalisa yang sama seperti kita, Bu. Ya, betul. Kita mengajarkan beberapa hal, cara menganalisa suatu project tersebut atau koin yang kita akan entry. Ya, betul. Ya. Jadi ini cara dan polanya yang sama ya. Iya. Bukan memberikan Anda sebuah jalan pintas. Iya, kita membuat konten analisa bukan untuk mengajak kalian membeli, tapi mengajak kalian belajar cara menganalisa yang baik. Kalau nanti pertanyaannya, terus gimana dong? Ada nggak saya sebagai pemula untuk diajak dan dituntun? Ada. Itu nanti di private community. Karena kita juga nggak akan gamblang. Akan dituntun perlahan-lahan. Bahkan di private community yang lebih ekstrim lagi, kita akan lakukan seleksi. Seleksi di tahapan pemula, di tahapan lanjutan, sampai di tahapan expert. Itu seleksi yang sangat lumayan. Kita akan menyaring supaya walaupun nanti saringan inti sari ujungnya pasti sedikit. Tapi setidaknya berkualitas. Iya, kita senang kok nggak satu Indonesia ini ya. Iya. Dan dengan satu Indonesia dari 2000 sekarang kita subscriber kita 2400. 2400 orang yang subscribe kita dan hanya 25%. Katakanlah 24 orang deh. Atau hanya 2 orang deh yang bergabung. Nggak apa-apa. Tapi berkualitas. Kita bisa tektokan head to head nih. Cara jawabnya, cara pandang kita, cara melihat. Khususnya cara cepat kita profit itu gimana? Iya. Bukan mungkin Anda bergabung dengan ekspektasi semalam ratusan ribuan %, cepat kaya, kita pandangannya bisa long term. Kita naik secara eksponensial portofolio kita. Bukan tiba-tiba habis semalam Anda main judi aja kalau begitu ya. Main judi saja. Main lotre, Bung. Iya, main lotre pun butuh modal. Butuh strategi. Iya. Aduh. Tidak ada sih yang expert yang cepat. Apa mau pelihara tuyul? Ya. Pelihara tuyul. Tuyul pun butuh ritual. Pernah pelihara tuyul? Enggak dong. Gitu ya, tidak ada yang instan, oke? Nah, kembali dulu ke komentar-komentar tadi. Nah, kenapa kita melakukan komentar? Contoh, ada orang melakukan komentar nih. Dia bilang, tunjukin dan portofoliomu. Jangan hanya bacot-bacot tapi nggak tunjukin portofolio. Begini ya, Bapak Ibu, kepada siapapun yang memberikan komentar tersebut, tunjukin itu akan ada di privat community. Namanya hal privat. Berarti ditunjukin privat. Kalau orang yang suka nunjukin hal privat di muka umum, wah murah banget, beli sekian aja. Tinggal tunggu tuh sebentar lagi masuk penjara, Pak. Gitu ya. Kenapa harus dipamer-pamerin kayak gitu? Itu pasti ada tujuan yang lain yang sebenarnya dalam tanda kutip menipu Anda. Tapi kalau Anda yang memang ya kemampuan mencerna cuma makan kecap, ya silakan gitu ya, nggak apa-apa gitu. Kita nggak mau. Nanti ada di privat akan kita bahas detail. Bukan hanya portofolio, tapi cara kenapa kita entry, ada detailnya kenapa, alasan detailnya kenapa, dan kalian bisa menyanggah. Bisa menyanggah, menurut saya Jil, nggak juga sih Jil. Gini Jil, gitu. Oh enak tuh. Kita tektokan bisa sama-sama berbobot. Itu yang namanya Dior, akhirnya jadi. Benar-benar bukan hanya istilah ya. Gitu, itu kayak gitu. Nah, terus ada juga yang memberikan komentar kayak gini. Misalnya, kenapa pentingnya kita memberikan komentar terhadap semua komjen? Kenapa? Karena ada misalnya contoh yang bilang, oh, si A rugi di kripto berapa triliun, si B berhasil di saham. Ini buat kamu ya, yang buat perbandingan gini. Soalnya kamu mau ikut yang mana sih? Di semua instrumen itu ada yang menang, ada yang kalah. Bayangin kalau lu ambil di sisi ini ada yang menang, sisi yang kalah, sisi yang ini, akan pilih berdasarkan standar kamu sendiri. Gitu. Jadi tidak ada. Saya menghargai, sangat merespek semua pemain-pemain saham yang ada. Semua, gini, contoh, saham. Saya sampai detik ini ada main saham. Saya pegang saham, saya pegang BCA, dan itu akan saya main long term. Portofolio saya berapa akan saya buka di private class, di private community. Saya long term itu sampai anak saya bisa SMP nanti.
Saya teman-teman yang futures, saya sangat menghargai misalnya teman-teman dari Traders Family. Kalau misalnya channel Traders Family yang saya sering nonton, Bapak Tito Hayunanda, saya sangat menghargai dan merespek mereka semua. Apalagi kripto ya. Jadi semua itu memiliki kelebihan kekurangannya masing-masing. Ini nggak ada tuh orang yang tiba-tiba, oh ini lebih baik. Anda yang tidak skill sebenarnya. Nah, jadi intinya jangan, gimana ya, setiap orang sukses itu mempunyai jalan ninjanya masing-masing. Nah, kalau Anda mau mengikuti seperti mereka, pilihlah salah satu. Mungkin ada kalian jangan intinya kalau kayak istilah di Manado tuh, jangan follow dunia. Jangan follow dunia. Jangan kalian jangan mau follow semua yang ada di dunia ini gitu. Bahkan di dalam kripto aja, kalian tidak mungkin ada entry koin A, koin B, koin C sampai 100 koin yang kalian entry gitu. Ngapain gitu ya Bapak Ibu ya? Kenapa? Kenapa? Kalau Anda mau mengikuti misalnya ada toko yang terkenal yang jago banget di saham, ya ikuti dia aja, nggak usah kayak. Dan memang itu cocok dengan gaya emosional dan gaya bertransaksi kalian, ya ikuti aja. Jangan kayak, oh tertarik di saham tapi mainnya di kripto. Nah gimana dong? Langsung bias dong itu, nggak bakal fokus. Makanya bilang toko nih, kamu bilang toko. Siapa toko favorit kamu? Toko favorit dalam mana nih? Dalam dunia pasar modal, secara keseluruhan ya, mau saham, futures, apapun ya, kripto, siapapun. Kalau kripto ya Bapak Timothy ya, yang lokal aja. Oke, Timothy. Kalau luar? Kalau luar belum. Kalau investasi secara keseluruhan? Investasi secara keseluruhan kalau toko yang terkenal, honestly saya belum membaca buku-buku atau orang-orang toko yang dari luar ya. Jadi saya belum bisa langsung menyebutkan nama ini karena saya masih pemula dan masih belajar. Dia saja akui bahwa dia masih pemula dan dia masih belajar gitu ya. Jadi konten ini dibuat dengan dia learning by doing. Ketemulah kita, saya sebagai senior yang sudah lama, saya sekitar 15 tahun ya. Dan dia, kamu berapa tahun baru? Baru 17 tahun. Bukan usianya, bukan. Berarti lebih lama dari saya dong. 15 tahun. Belajar ini gitu. Belum setahun. Belum setahun. Jadi perpaduan itu penting. Saya secara pribadi yang walaupun senior penting untuk ada yang junior 17 tahun. Ada junior gitu. Dari bayi dong saya. Nah ini Bung, by the way. Ngomong-ngomong soal umur. Bung kan belajar 15 tahun tuh. Bahkan ada yang salah mengerti dong. Ada yang bilang, kamu berarti Bung ini main kripto dari 15 tahun yang lalu. Padahal kan sih 15 tahun yang lalu belajar tentang pasar modal ya Bung. Bukan kripto dong. Jadi itu belajar tentang pasar modal. Pasar modal itu banyak ya. Bagi kalian yang netizen yang menganggap ini semua sama. Ada loh orang yang menganggap semuanya sama. Oh semuanya forex. Semuanya saham. Semuanya judi. Ada orang seperti itu ya. Buat kalian yang seperti itu ya. Seperti itu. Gini. Pertama makanya pentingnya literasi ya. Literasi itu sangat penting. Itu instrumen di dalam dan tipenya sangat amat banyak dan berbeda-beda. Oke. Kalau saya tuh belajar pasar modal secara keseluruhan. Sebelum saya belajar di non-formal education, saya belajar di formal education, yaitu di kampus. Kita juga ada pembelajaran kuliahnya tentang investment. Belajar semua juga instrumennya. Gitu ya, jadi belasan tahun seperti itu. Nah kalau ini bilang kenapa saya perlu belajar juga dari yang walaupun baru 1 tahun. Dia baru lulus SMK ya? SMK mengambil jurusan apa? IT apa? Rekayasa perangkat lunak. Nah dia berhubungan dengan IT, dunia digitalisasi, digital, IT. Dan saya dengan pengalaman saya dengan background ekonomi saya penting untuk mempelajari dia walaupun baru 1 tahun dalam dunia cryptocurrency. Kenapa? Karena hal-hal yang paling baru, up to date itu otaknya lebih fresh, memikirkan tentang dunia IT itu ada di mereka. Nah, ini juga kepada yang menonton kita dengan orang-orang yang senior. Saya sangat respect dengan ada yang berkomentar, ada yang terus begini Raf. Saya udah usia 50 tahun, tapi saya senang untuk mempelajari hal ini dan mempelajari ke kalian gitu. Respect saya Pak. Karena usia 50 tahun sudah lumayan ya Pak. Tapi Bapak mau belajar tentang hal-hal baru dan khususnya dunia IT. Ada yang komen juga 40 tahun. Ada loh 40 tahun, 50 tahun. Jadi kalian bapak-bapak semua, abang-abang semua yang usianya sudah senior, tapi mau belajar tuh saya respect. Kenapa? Karena saya seperti itu. Saya mau belajar juga kepada dia walaupun baru 1 tahun. Karena ada hal-hal informasi yang saya dapat. Tidak menjadi orang skeptis ya? Iya jelas dong. Makanya di private community kita akan, untuk yang nanya-nanya harga nih, akan ada yang gratis ya Bung. Dari umur 17 tahun ke bawah dan juga 40 tahun ke atas. Ya tentunya itu akan gratis. Iya. Kita bahas yang mana dulu, 17 tahun nih?
Yang 17 tahun. Kenapa 17 tahun ke bawah itu dia gratis? Dikarenakan itu adalah usia wajib sekolah. Iya. Nah, jadi usia wajib sekolah tuh usia 17 tahun ke bawah menurut saya ya, dari yang paling terakhir SMA. Tapi kan tidak semua ini, Raf. Orang-orang Indonesia tuh mendapat akses pendidikan yang sama. Iya kan? Iya. Jelas dong ya. Ya, akses pendidikan yang sama, privilege mendapatkan struktur pendidikan yang sama itu berbeda-beda. Untuk itulah semua yang sekolah wajib itu kami gratiskan. Kami akan fokus bahkan memberikan konsentrasi khusus kepada itu. Nah, kenapa usia senior 40 tahun ke atas itu diberikan gratis juga? Karena mereka adalah orang-orang yang kami respect. Mereka sudah dengan usia yang bisa jadi mereka 40 tahun ke atas sudah nggak perlu cari pekerjaan lagi dong, jelas. Biar mereka sudah pensiunan mungkin, jangan pensiunan, udah saya secara finansial udah oke lah gitu ya. Kenapa sih saya harus belajar gitu? Tapi mereka mau belajar, itu kami memberikan respect dan menaruh perhatian lebih terhadap mereka. Untuk itulah kami berikan gratis. Nah, usia di antara ini usia produktif dong. Iya. Nggak mungkin lah kalian, ada yang tanya, terus nanti komunitinya biayanya berapa tuh? Jangan mahal-mahal, harga anak kos-kosan. Percayalah ini akan lebih murah daripada biaya kos-kosan kalian, akan lebih murah dari biaya listrik kalian. Akan lebih murah dari uang jajan kalian sebulan. Iya. Terus kenapa berbayar? Kalau kalian sudah profit di dunia capital market, kenapa berbayar? Nah, ini semua ini ada. Ini semua ini ada, bukan gratis. Ada orang-orang tertentu yang mengerjakan di belakangnya, dan ada biaya-biaya tertentu yang dikeluarkan di belakang. Orang bahasa Manado balakang. Di belakangnya itu. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Kalian buang air aja bayar, bos. Nggak usah bahas ke situ lah. Contohnya gini, Bung. Kalau misalnya kalian bayar, berarti kalian bisa menghargai. Itu poin paling. Wih, Gensi nih bicaranya makin bijak aja. Makin bijak aja Gensi ini. Makanya butuh pentingnya bayar. Iya, dia menghargai ya. Gitu. Karena kalau gratis mah suka-sukanya dia aja gitu. Iya dong. Kita nonton aja video ini nggak ada yang nonton dari awal sampai habis. Bisa dilihat menurut statistik ada yang nonton nggak sampai habis kan? Kenapa ya gratis? Di situ juga bentuk penyaringan kita, Bung. Ya, itu. Yang niat pasti bayar, yang enggak ya pasti berharap yang gratisan. Iya. Karena semua yang bayar itu pasti eksklusif. Betul. Contohnya edukasi di Indonesia, Bung. Negeri itu kayak agak kurang gimana gitu. Kalau swasta, wah, udah, curang. Pendidikan. Aduh, ya, lihat kan. Sistem edukasi, bukan sekolahnya. Makanya kemarin ya kartu prakerja ya, di rumah dapat edukasi kartu prakerja, dapat uang, apa hasilnya ya? Sudah hanya butuh cair uang. Mana hasilnya itu ya? Kayak gitu. Nah, itu intinya adalah bukan sistemnya yang salah. Bukan program pemerintah prakerja itu yang salah, bukan ya. Yang dipelintir. Tapi intinya adalah semua warga Indonesia intinya harus perlu trigger untuk mereka menghargai. Kalau rasa ngapain kita harus percaya kalian berdua pergi ke sana ke misalnya Akademi Kripto nih, Timothy yang sudah lebih sukses. Silakan. Sekarang biayanya berapa? 17 juta ya? 17 juta. Silakan ke 17 juta. Jangan kalian ke mahal nggak bisa, ke murah nggak bisa, terus jadi orang yang ke murah dan mahal juga dikomentari semuanya. Janganlah. Oke? Jadilah orang yang sukses dimanapun kalian bisa. Kalau kalian rasa dengan menonton semua channel kita di YouTube ini, di channel YouTube kita ini, subscribe, sudah cukup, sudah, ya silakan. Gitu. Atau bahkan paling ulti, ini ulti nih terakhir. Saya nggak perlu nonton siapapun, saya dengan individual learning saja sudah cukup, ya sudah. Oke? Demikian dari kita untuk alasan kenapa kita selalu memberikan komentar kepada Komjen. Kepada Komjen kan. Kepada netizen. Itu kita bikin konten Komjen kenapa? Itu ya. Itu alasannya sudah jelas ya. Jangan dulu buru-buru menilai kami, menggibah orang atau berkomentar baperin orang. Itu karena komentarnya selalu begitu. Kenapa kalian berdua udah bukan analisa lagi, sudah kasih komentar orang. Itu alasan kita, oke? Beda. Saya rasa seperti itu sih untuk video kali ini. Apa nih? Wah. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan di-share karena kami tidak butuh viewers yang banyak, kami hanya butuh viewers yang mempunyai kualitas yang tinggi. Nggak usah di-share, nggak usah kemana-mana. Kami nggak mau ngomis-ngomis. Tapi kenapa kami bilang di-subscribe? Karena kami rilis video setiap hari. Makanya nyalakan lonceng notifikasi. Kalau udah subscribe nggak nyalakan lonceng, nggak usah subscribe, nonton aja biasa gitu. Tujuannya adalah nyalakan lonceng karena kami rilis video setiap hari. Lebih dari satu video. Oke? Dan ini semua gunanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, see you on the next video. Bye-bye.